Selamat pagi Bapak. Pagi, Mbak. Perkenalkan dengan aku Nunik. Ya, Iya, ini kartu nama saya Pak. Dengan Bapak siapa? Mohon maaf. saya Fuad. Oh, Pak Fuad. Kebetulan Ya. mau cari unit apa Pak? Ya kebetulan saya kan usaha ini buat dari pickup. Oh, nyari pick up. Kita duduk dulu aja Pak, kita ngobrol-ngobrol. Oh boleh. Silakan. Silakan duduk Pak. Pak Fuad tinggal di mana? Saya di Depok. Depoknya itu Sawangan, nggak jauh lah dari sini. Oke. Udah berkeluarga atau belum, Maaf? Ya alhamdulillah udah. Sekarang kerjanya apa Pak atau usaha? Usaha saya itu ya bisa dibilang rongsok lah. Oh, rongsokan. Kebetulan kalau untuk pick up kita tuh ada 4 unit Pak. Bapak pick upnya mau yang seperti apa? Rencananya sih ya yang pickup standar aja, yang nggak usah AC. Gitu. Oh, yang nggak usah AC. Iya. Kebetulan ada 4 Pak. Ada FD, WD, FDPS, sama WDPS. Nah kalau misalkan yang biasanya itu Bapak kebutuhannya bagaimana Pak? Jadi yang saya butuhin itu sih sebenarnya cuma bak belakang aja yang buka. Oh, berarti karena yang kan itu kan FD ya, yang Pak? bawa juga nanti kan anak buah saya. Tuh. Sebelumnya Bapak mohon maaf. Bapak mau minum? Mau minum apa Pak? Mau teh atau air putih aja? Boleh, boleh. Sebentar ya Pak, Nunik ambilin dulu ya Pak. Minumnya ya Pak ya. Ya, terima kasih. Oke. Bapak, Nunik boleh tanya-tanya dulu sebentar? Oh iya. Oke, jadi Bapak nanti untuk kendaraan yang akan digunakan itu kendaraan pick up. Digunakan buat apa Pak? Kalau boleh tahu? Jadi buat angkut barang-barang bekas itu masuk ke pabrik. Jadi semacam plastik-plastik gitu langsung ke pabrik. Ya. Oke, berarti kebutuhannya yang hanya pintu belakangnya aja yang terbuka ya Pak ya? Betul. Berarti unitnya yang cocok itu FD Pak. Nah Bapak yang digunainnya nanti siapa Pak yang menggunakan mobilnya? Jadi kalau untuk pengiriman itu ada anak buah. Oh, anak Saya buah. punya anak buah. Oke. Berarti FD tanpa AC ya Pak ya? Tanpa AC. Oke, berarti kalau gitu Bapak kebutuhannya FD, carry pickup FD non AC, ACPS. Nah, untuk unitnya itu Pak kalau non AC itu belum power steering ya Pak ya? Oh gitu ya. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Oke, kalau gitu Bapak mau cek unitnya di belakang atau boleh. mau test drive? Boleh cek Oke, dulu. siap. Mari Pak, kita ke belakang. Oh iya Bapak, kebetulan Nunik tadi lupa nanya ini. Bapak pembeliannya mau cash atau kredit ya? Rencananya sih kredit. Budget DP-nya berapa Pak? Sebelah sini Pak. Budget DP itu sekitar 20-an lah. Oh, 20 jutaan ya. Ya. Baik, nanti untuk carry-nya carry pick up FD standar, budget DP untuk kreditnya 20 juta ya Pak ya. Betul. Untuk warnanya sendiri Bapak? Warnanya sih ya saya sih pikirnya hitam aja gitu. Oh gitu. Pak, kebetulan di sini ada unitnya nih. Bapak kebetulan kan maunya warna hitam ya Pak ya. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri Bapak udah tahu atau belum? Belum paham juga sih. Belum paham juga. Nanti udah jelasin sama ini unit keberapa Pak yang Bapak miliki? Ini baru pertama kali. Oh, baru Karena pertama kan kali. biasanya kan nyewa. Oh gitu. Oke, berarti unit baru banget ya Pak ya? Betul. Baru unit pertama ya, bukan pengganti ataupun tambahan gitu ya? Bukan. Oh ya udah Pak, kalau gitu ya berarti Nunik jelasin aja fiturnya Pak ya. Boleh. Oke Pak, untuk pick up ini dia mengusungnya ilmu Pak. Jadi untuk ilmu sendiri itu irit bahan bakar I-nya, ya kan? L-nya itu lama umur pakainya Pak, karena mesinnya itu bandel Pak. Dia mengusung mesin itu di K15BC. Jadi udah teruji kuat dan bandel banget untuk si carry pickup ini. Terus M-nya itu muat banyak Pak. Nah Bapak bisa lihat Pak sebelah sini Pak. Nah baknya ini kita muatnya banyak Pak, hingga kapasitas 1 ton Pak. Nah, terus U-nya itu untung di ujung Pak. Kenapa? Karena Bapak untuk nanti 3 tahun atau 5 tahun ke depan itu Bapak harga jualnya masih tetap tinggi Pak. Beda sama, mohon maaf nih Pak, kompetitor. Misalkan Bapak beli GM tuh, ya kan, kompetitor sebelah Pak, gitu. Nah itu Bapak jual nanti harganya agak turun. Nah kalau si pickup ini harga jualnya tetap tinggi Pak. Gitu. Nah selebihnya
itu banyak Pak kelebihannya Pak dari pick up ini Pak. Selain kapasitasnya 1 ton, kalau di kompetitor itu hanya muat 890 kilo Pak, gak nyampe 1 ton. Oh gitu. Iya Pak. Terus ada kelebihan lain lagi Pak. Lihat Pak di dalamnya Pak. Nah, untuk di dalamnya itu dia ada kapasitas dashboard yang luas Pak. Jadi buat nyimpen barang-barang Bapak mau air minum atau barang-barang lain itu bisa di dashboardnya. Kemudian ini kuncinya sudah immobilizer Pak. Nah, jadi dia udah anti maling banget. Nah, terus dia salah satunya lagi keunggulan si carry pickup ini, dia kursi pengemudinya bisa dimaju mundurkan Pak. Jadi Bapak misalkan terlalu maju atau terlalu mundur bisa dimaju mundurkan, kurang nyaman bisa dimajukan gitu Pak, atau misalkan agak kurang kelihatan bisa gitu dimundurkan lagi. Terus kelebihannya yang lain ini tuas ininya persnelinnya itu ada di dashboard Pak. Nah untuk ACPS itu head unitnya udah 1 DIN Pak. Nah kebetulan ini kan Bapak yang tidak memerlukan ACPS ya Pak, jadi ini masih kosongan Pak gitu. Kalau di ACPS-nya sudah ada radio tape-nya Pak. Gitu Pak. Jadi belum ada radio tape. Belum. Terus kemudian kalau di ACPS juga ini udah power steering Pak. Gitu. Kalau di FD belum power steering. Gitu Pak. Kabinnya juga luas Pak, muat 3 orang. Iya, jadi muat 3. Betul. Kalau di kompetitor belum muat sampai 3 orang kayak gini Pak. Gitu. Yang paling penting sih kapasitasnya udah mencapai 1 ton ya Pak ya. Gitu. Udah jelas Pak? Ya cukup sih, jelas. Ya oke. Ada yang mau ditanyain Pak? Yang belakang aja ya, yang kebuka ya? Iya, ini flat deck Pak. Jadi kalau flat deck itu pintu belakangnya aja yang terbuka Pak. Kalau misalkan wide deck itu 3 pintunya terbuka semuanya Pak. Kiri, kanan, dan belakang itu terbuka. Kemudian radius putarnya yang lebih dari kompetitor itu dia 4,3 Pak. Jadi Bapak buat manuver di jalanan itu lebih gesit Pak. Dibandingkan kompetitor itu radius putarnya 4,7 Pak. Dan ring bannya sendiri kita ringnya 13 Pak. Kalau kompetitor itu ya? udah 14, jadi dia agak berat Pak. Itu meskipun kecil dia bermanuvernya muatannya juga banyak, lebih enak Pak, lebih gesit, lebih irit gitu Pak. Oke. Nah oke. Bapak ada yang mau ditanyakan? Jadi gini, sebelumnya itu teman-teman saya itu kan punya carry pickup juga, dan saya juga udah mulai nyatet itu kekurangannya apa aja di carry pickup. Oh boleh Pak, kalau Bapak sudah nyatet boleh disampaikan aja catatannya biar bisa nulis jawab Pak gitu. Jadi gini, maaf nih ya, ini ya nggak apa-apa Pak, pakai tulisan. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Gini Mbak, kalau saya bawa muatan lebih dari kapasitas bagaimana Mbak? Nah kebetulan carry pickup ini pabrikannya berkapasitas 1 ton Pak. Nah apabila Bapak melebihi kapasitas yang 1 ton, nah itu berpengaruh atau berefek pada spare part Pak. Nah spare partnya akan lebih cepat rusak, kemudian bensinnya agak lebih boros Pak. Nah kemudian juga itu berefek pada nanti garansinya Pak. Oh gitu, benar. Bapak okay. Karena pickup ini berkapasitas 1 ton, diusahakan bermuatannya hanya 1 ton Pak maksimal gitu Pak. Oke, iya. Ada lagi Pak? Terus kampas koplingnya gimana tuh, cepat habis? Kata teman-teman saya itu kan banyak yang cepat habis itu. Nah si kampas kopling cepat habis itu dikarenakan overload Pak muatannya. Jadi melebihi kapasitas yang tadi disebutkan. Misalkan nih 1 ton kapasitas muat carry pickup ini, Bapak muatan rongsokan ya Pak tadi Pak ya. Rongsokannya itu lebih dari 1 ton. Nah itu berpengaruh pada kampas kopling. Tapi gak usah khawatir Pak, untuk rakitan di 2021 kita udah ada material yang baru yang ditambahkan, sehingga tidak usah khawatir mengenai kampas koplingnya. Sudah diganti dengan partikel atau material yang baru Pak gitu. Nah ada lagi nih. Apalagi Pak, silahkan. Itu kan carry pickup sering overhead, itu kenapa ya Mbak? Nah, Bapak si carry pickup ini sering overhead. Mungkin Bapak kan tadi saya udah nanya ya Pak, Bapak di jalan mana nih? Di jalan berlumpur kah? Atau di jalan becek-becek? Oh, atau jadi di tanah?
atau di jalan biasa memakaiannya. Kalau overhead itu biasanya dikarenakan karena Bapak sering bawa kendaraannya itu di jalan-jalan tanah atau yang berlumpur sehingga kotorannya itu masuk ke kisi-kisi radiator. Oh, jadi jalanan nggak stabil gitu betul, ya? jalannya becek-becekan lah ibaratnya Pak. Tapi gak usah khawatir Pak, di SGA kami itu di bagian spare part kami udah menyediakan part untuk menutup kisi-kisi radiator itu biar apa sih namanya, biar lumpurnya tidak masuk ke kisi-kisi radiator. Jadi tutup radiatornya sudah disediakan sama kami Pak. Jadi kalau misalkan Bapak nanti pembelian carry pick up, terus medannya medan berlumpur, disarankan langsung beli aksesoris untuk penutup radiatornya Pak. Oh gitu, oke. Siap. Apalagi Pak, silakan. Nah ini kan ada lagi nih info yang beredar itu carry makan ban dalam, itu kenapa tuh Mbak? Nah, itu udah sangat center banget Pak ya kasusnya itu. Setiap customer yang Nunik tahu juga, dia selalu mengeluhkan carry pickup itu makan ban dalam gitu kan. Nah, itu sesuai yang tadi Nunik bicarakan Pak. Jadi dia overload Pak. Kapasitas muatannya melebihi kapasitas carry. Nah, misalkan Bapak tetap memaksakan untuk muatannya lebih dari 1 ton, nah itu akan tetap makan ban dalam. Gitu. Cuman disarankan nanti kalau misalkan Bapak makan dalam, penambahan part itu di pernya Pak. Jadi ditambahkan per daunnya. Jadi biar Bapak muatannya bisa lebih dari 1 ton. Tapi tidak disarankan Pak muatannya lebih dari 1 ton. Tetap Pak kapasitas kami itu muatan carry pickup 1 ton Pak. Gitu. Oke, ya. Terus ada lagi Pak? Nah ini ada lagi nih pengalaman dari mobil di dealer teman saya yang sudah ngambil. Itu di dealer sebelah. Itu gimana ya, masalah data sih sebenarnya. Oh kalau gitu masalah data atau DP segala macam ya Pak ya? Ya nah betul. Kalau untuk unitnya sendiri udah selesai atau udah paham semua belum Pak? Kalau untuk unit sih ya cukup lah, gitu. Banyak pengalaman dari teman-teman saya. Oh gitu, oke. Kalau kayak gitu kita berbicara masalah data ya Pak, DP dan lain sebagainya. Kita sambil duduk di atas aja Pak. Boleh. Ya. Oh silakan, baik yuk. Ayo mari Pak, kita duduk lagi Pak di sana. Boleh. Bapak sih cocok kalau untuk pengambilan carry pick up karena memang kita ada juga pre-service sampai dengan 50.000 km Pak. Biaya perawatannya juga lebih murah Pak kalau carry pick up itu dibandingin kompetitor lain ya Pak ya. Gitu. Terus juga tadi yang kita lupa tuh Pak di bawah ada avarnya juga, jadi udah aman Pak dari kebakaran segala macam. Udah tersedia avarnya Pak. Gitu. Siap. Bapak, ini kan tadi kita udah masuk mau hitungannya Pak ya. Nah, rencana Bapak tadi bilang katanya di dealer kompetitor Bapak maunya DP rendah tapi ditolak gitu ya. Nah, untuk di dealer kami kita ada beberapa paket nih Pak. Nah, tapi dealer rendah maksudnya DP rendah itu bisa saja Pak kita naikkan datanya dengan DP rendah, tapi alangkah lebih baiknya itu Bapak naik DP, jadi ada peluang untuk approval-nya lebih tinggi Pak kalau Bapak naik DP nih. Jadi memang rencananya itu saya itu di DP 20 juta. Bagaimana itu? Nah sebelumnya Bapak ditolak ya dengan DP segitu ya? Ya betul. Lebih baik Pak agak dinaikkan DP-nya, jadi berpeluang approval-nya lebih tinggi, kedua angsurannya lebih ringan Pak. Gitu. Jadi Bapak nanti selain angsurannya lebih ringan dengan approval-nya lebih tinggi, nilainya Pak kalau dihitung-hitung Pak, dikalkulasikan dari awal sampai akhir itu lebih untung Pak. Kalau Bapak menaikkan DP, itu yakin Pak approval-nya akan lebih tinggi Pak. Gitu. Tidak ada kata ditolak Pak dari leasingnya. Gitu. Nah, contohnya ini Pak, kita ada dua nih Pak, ada pakai SUV sama Adira Pak. Nah, dengan sama-sama pick up tadi Bapak FD ya Pak ya. Nah, FD biasa nih Pak, mohon maaf. Nah, dengan DP-nya 20 juta Pak. Nah, Bapak dengan angsurannya kena 4 juta selama 5 tahun Pak. Nah, di Supi, nah ini kenanya 4.064, beda Pak. Nah, tapi kalau misalkan Bapak dinaikkan DP-nya itu bisa di 30-40 juta, itu bisa di angsuran 3 jutaan Pak. Gitu. Rencana Bapak berapa tahun ngambilnya Pak?
Rencananya sih 5 tahun aja kali ya. Oh, 5 tahun. Nah, lebih bagus sih Pak dengan SUPI dengan TDP-nya 30%. Nah, Bapak angsurannya juga lebih murah, approval-nya lebih tinggi. Gitu. Coba Bapak boleh dibandingkan dulu atau dilihat-lihat dulu angsuran mana yang Bapak cocok. Nanti kalau misalkan sudah cocok, Bapak koordinasi sama Nunik biar Nunik tulis SPK-nya Bapak pemesanan unitnya di kami gitu, Pak. Ini dari 4 juta ke 3,6 gimana itu? Iya Pak, karena dia beda DP sama beda angsuran yang tadi Nunik bicarakan. Kalau dengan angsuran Bapak DP-nya di 20 juta, dia kena angsuran di 4 jutaan lebih. Nah itu peluang approval-nya agak sedikit Pak. Nah Bapak disarankan naik DP aja dengan peluang approval-nya lebih tinggi, angsurannya lebih murah, dan Bapak kalau dikalkulasi dengan hitungannya segini, di totalin 60 bulan itu akan lebih untung Pak. Gitu. Jadi kan 3,6 akan lebih untung dikali 60 bulan berapa gitu kan, ditambah DP-nya sekitar 30 juta. Itu lebih untung Pak di ujung. Nah, nanti harga jualnya pun kan Bapak tidak rugi-rugi banget Pak gitu. Jadi kira-kira menurut Mbak Nunik nih, saya itu bisa di DP berapa? Nah, saran Nunik nih Pak, Bapak dinaik DP di sekitar 30% Pak. Nah, dari Bapak kan tadi kalau 20 juta itu 25%-nya. Nah, naik DP di 30% biar peluang approval-nya lebih tinggi Pak. Kira-kira nominalnya berapa itu Mbak? Nah Bapak cukup bayar di 35 juta aja. 35 juta. Iya, gitu. Gimana Bapak? Ada sih dananya kalau gitu. Ada ya? Ada. Kalau ada Bapak sudah cocok dengan angsurannya, Nunik boleh minta data-datanya Pak? Oh boleh, apa aja itu? Untuk bookingnya Bapak, Nunik boleh minta KTP-nya? Oke, dengan Pak Fuad Akbar ya Pak? Ya, Nunik betul. tulis ya Pak SPK-nya Pak ya. Unitnya carry pick up FDPS ya Pak ya? AFD biasa aja. Oh FD biasa, oke. Di standar berarti ya Pak ya? Hotelnya di 168. Berarti Bapak warnanya warna hitam ya Pak? Warna hitam. Oke. Tahun 2004, rencana kredit ya Pak ya? Pakai Suzuki Finance. Bulan atau 60 bulan ya Pak? 5 tahun ya Pak ya? 5 tahun. Oke. Untuk budget DP di DP 30% atau 35 jutaan ya Pak ya? Untuk nama STNK-nya nama siapa Pak? Nama saya sendiri. Oh, nama Bapak sendiri. Oke. Nomor handphonenya Pak? 0812 Ya. 834 22 004. Oke. Untuk bookingnya sendiri Bapak, kita minimal booking 1 juta Pak, ditransfer ke rekening kami. Nanti Bapak boleh ditransfer ke rekening yang tertera di SPK ini Pak ya. Nanti Bapak dibaca dulu, mohon dibaca dulu SPK-nya. Kalau sudah Bapak ditandatangani ini dilampirkan dengan bukti transfer bookingnya Pak ya. Itu nama PT ya? Iya, nama PT Bapak. Jadi nanti untuk pembayaran DP itu ke PT kami Pak. Ini Pak, mohon maaf nomor rekeningnya. Citra Asri Buana. Betul. Oke. Udah ya? Oke, siap ditandatangan Bapak ya, boleh di sebelah sini. Oke, Nuni konfirmasi ulang ya Bapak pemesanannya dengan atas nama Pak Fuad Akbar. Pemesanannya 1 unit carry pick up standar warna hitam tahun 2024 ya Pak, dengan TDP-nya di 61 juta atau 30%, pakai leasingnya Suzuki Finance dengan tanda jadi sebesar 1 juta ditransfer ke rekening kami ya Pak ya. Ya, Oke, kalau gitu saya kembalikan Pak KTP-nya. Ya. Nah Bapak nanti kalau dikonfirmasi dari pihak leasing mohon direspon aja Pak ya. Nanti untuk janjian
surveinya. Data-datanya mohon disiapkan seperti KTP, suami istri, KK, NPWP, SKU karena Bapak usaha, sama rekening koran. Rekening koran 3 bulan terakhir. Itu aja, sama Siap. PBB satu lagi. PBB bukti pajak bumi dan bangunan Pak, kepemilikan rumah. Nah, nanti Bapak disiapkan di rumah. Kalau misalkan sudah siap, nanti Bapak akan dikonfirmasi sama pihak leasingnya. Nah, dikonfirmasi sama pihak leasingnya untuk janjian survei, Pak. Nah, untuk setelah itu, setelah Bapak disurvei, itu ada approval dari leasing, Pak. Maksimal itu 2 hari kerja, Pak, approvalnya. Jadi setelah approve, Bapak akan dikonfirmasi dari pihak dealer bahwa pengajuan Bapak sudah di ACC atau ditolaknya. Nah, kalaupun sudah di ACC, nanti Bapak pelunasan DP ke dealer, Pak. Ditransfer kembali ke rekening yang tadi Nunik sampaikan di SPK. Iya. Nah, setelah itu Bapak baru pelunasan DP. Setelah pelunasan DP, Bapak H+2 dari pelunasan itu akan kami kirimkan unitnya. Oke, Gitu. oke. Iya. Setelah unitnya terkirim, nanti Bapak terima unitnya, akan dikonfirmasi ulang lagi bahwa Bapak sudah menerima unitnya. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan, Pak? Ya cukup lah. Nanti Cukup ya? kalau kurang-kurang saya WA aja. Oh, oke, kalau gitu. Kalau gitu sudah selesai Bapak, ini untuk booking SPK dan lain sebagainya. Bapak kalau boleh Nunik minta referensinya dong Pak, untuk customer next-nya nih gitu kan. 3 customer aja Pak, barangkali tetangganya, saudaranya atau siapa gitu Pak. Baik, Biar baik. Nunik. Ya kan kebetulan kan ini kan rekan-rekan saya juga kan sama itu usahanya. Boleh tuh Ya Pak. rencananya Siapa sih Pak? memang mereka itu mau pada ganti juga. Oke. Ada yang mau ambil baru. Siapa Pak namanya? Nanti saya kabarin aja. Boleh tiga orang ya Pak, nanti di WA gitu. ya Pak ya. Iya, iya. Oke, kalau gitu nanti tolong di WA ya Pak ya referensinya Pak ya. Baik, Oke, Mbak kalau Dini. gitu terima kasih banyak ya Pak ya gitu. Nanti ditunggu aja untuk proses leasingnya ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Makasih Mbak Nunik. Makasih banyak ya Pak ya. Makasih, Mbak Dunik, Ya, ya. hati-hati di jalan.